untuk kesehatan. Itu sih harapannya. Baik, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Kak Gani, Kak Maya, dan Kak Vicky. Itu yang terakhir, isu aktual akan disampaikan oleh Kak Nur. Kepada Kak Nur, saya persilahkan. Jadi saya ingin mengambil isu tentang lingkungan. Tentang sulitnya mendapatkan air bersih di Muara Gembong. Kebetulan saya juga bekerja di sana dan saya ngekos di sana juga, jadi saya merasakan dan melihat kondisi kualitas air di sana itu bagaimana gitu. Nah, air di sana itu terbilang payau. Air payau itu campuran antara air tawar dan air laut, sehingga rasanya itu agak sedikit asin dan pastinya tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, jika kita lihat dari kondisi geografis Muara Gembong, wilayah Muara Gembong itu terletak di dekat Laut Jawa, sehingga kadang sering terjadi banjir rob. Nah, kalau udah terjadi banjir rob, itu biasanya air menggenang agak lama ya di pemukiman warga, sehingga membuat wilayahnya itu atau lingkungannya itu menjadi kotor dan ada sedikit kumuh. Nah, wilayah Muara Gembong juga ada di sepanjang Sungai Citarum. Nah, Sungai Citarum ini akan mempengaruhi kualitas air tanah yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi warganya itu kalau mau dapetin air bersih, warganya itu harus menggunakan air PDAM. Nah, air PDAM itu kan menggunakan listrik dan juga bayar. Jadi keluhan dari warga setempat itu air PDAM sering mati. Ujung-ujungnya warga mengandalkan sumur bor yang bersumber dari air tanah yang juga tercemar dan terpengaruh dari Sungai Citarum ini. Kemudian sebenarnya masyarakatnya itu sudah sadar untuk tidak mengotori dan juga tidak membuang sampah ke sungai. Nah, biasanya sampah-sampahnya itu dimusnahkan dengan cara dibakar oleh warga sendiri, karena di wilayah Muara Gembong itu belum ada truk atau mobil pengangkut sampah. Dan juga saya rasa cukup sih, mungkin teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapannya. Saya mengangkat isu ini karena kan seperti tadi yang diterangkan oleh moderator, bahwa smart governance itu terdiri dari unsur smart environment salah satunya. Nah, bagaimana kita mau mewujudkan smart governance kalau aspek lingkungannya itu belum terpenuhi? Mungkin teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan. Terima kasih untuk Kak Nur Ekstawati ya. Jadi menarik sekali ya tadi tentang air di Muara Gembong ya. Ini dampaknya banyak sekali dirasakan. Mungkin bisa terlihat ya mungkin dari warga, kemudian bisa juga dari segi lingkungan ya, dari banyak lah yang terkena dampak ya. Mungkin juga dari Bekasi kan kota industri seperti itu ya. Mungkin juga ada berdampak pada industri-industri yang ada di sekitarnya juga ya. Mungkin ya salah satu caranya atau beberapa cara yang bisa dilakukan nih oleh SDM di Muara Gembong itu seperti mengelola air sumur yang tercemar, terus juga mereka bisa menggunakan filter air dan memberikan koagulan ya atau pemberian disinfektan kayak gitu sih. Itu kalau pendapat saya. Mungkin saya sedikit menambahkan atau memberikan tanggapan. Di daerah Muara Gembong itu kan masuk daerah yang rawan pangan tuh. Jadi kalau seandainya airnya terkena limbah juga, berarti berpengaruh dengan
kehidupan pangan makan pangan dari minuman mereka di sana. Mungkin solusinya untuk penduduk daerah sana, terutama dalam masalah gizi dan nutrisi anak, mungkin bisa menerapkan dengan memakan pangan lokal sebagai pengganti kebutuhan akan gizi dan nutrisi anak-anak di sana. Karena di daerah sana termasuk juga daerah rawan pangan, yaitu banyak balita yang mengalami gizi buruk, kurang gizi, dan anak yang di bawah garis merah. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Vicky. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan atau solusi? Sudah ya? Jika sudah, mungkin tadi kita sudah sedikit berdiskusi ya mengenai air di Muara Gembong, di mana airnya adalah air payau, kemudian sering juga banjir dan banyak permasalahan yang muncul akibat air-air di sana seperti itu ya. Padahal Bekasi sendiri merupakan suatu kabupaten yang letaknya dekat dengan pusat kota, pusat pemerintahan ya utamanya, tapi masih banyak yang kurang seperti itu ya. Padahal Bekasi juga akan mewujudkan smart governance seperti itu. Apabila ditinjau dari berbagai aspek ya, yang pertama dari mungkin smart governance-nya tadi mungkin dari Kak Maya ya bisa yang sudah dijelaskan, bisa memberikan sumbangan berupa penyaringan air seperti itu, kemudian bisa juga dengan kebijakan-kebijakan lain, pemerataan air mungkin ya untuk air PDAM-nya, jadi tidak lagi digunakan untuk air sumur bornya yang rasanya payau tadi. Itu dari governance-nya ya, dan kemudian juga dari smart ekonominya mungkin juga bisa berdampak dari segi pertaniannya ya. Tadi apabila dari hujan seperti itu kemudian banjir, itu kan dari segi pertaniannya airnya banyak masuk di sawah, kemudian ekonomi dari petani bisa terganggu seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan mengenai smart lighting oleh Kak Vicky, yaitu penghidupan dari balita-balita khususnya ya jadi terganggu karena gizinya jadi berkurang. Dari segi pemerintah juga harus memperhatikan hal itu seperti itu. Dan tadi juga sudah disinggung mengenai smart environment ya, yang sawah tadi, kemudian juga tentang smart society, bagaimana seharusnya pemerintah Kabupaten Bekasi lebih memperhatikan warga di daerah sana seperti itu ya, jadi melakukan penyuluhan, kemudian memberitahu mengenai bagaimana menggunakan digital seperti itu, jadi nanti mereka bisa mencari informasi mengenai pengelolaan sampah yang baik seperti apa, kemudian mereka bisa memanfaatkan sampah bahkan mendaur ulangnya, kemudian meningkatkan ekonominya seperti itu. Dan itu juga bisa apabila hal tersebut dapat tertangani dengan baik, maka smart brandingnya tentu juga akan meningkat seperti itu ya. Dan juga Kak Gani sudah menyampaikan bahwa perlu sekali untuk dilakukan kampanye digital seperti itu tentang membuang sampah dan lain-lain, karena walaupun di daerah yang cukup di pinggir seperti itu, di sana pasti kan juga sudah banyak warga yang menggunakan HP seperti itu ya, khususnya di zaman sekarang ini seperti itu ya, walaupun mungkin pemanfaatannya kurang tepat, sehingga ini adalah peran kita semua untuk bagaimana warga-warga itu bisa sadar mengenai membangun daerahnya seperti itu ya, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperbaiki, kemudian dengan kreativitas yang sebenarnya bisa dicari melalui teknologi digital seperti itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Kita sudah berdiskusi banyak mengenai smart governance dan kemudian juga isu-isu aktual yang ada di sekitar pemerintah Kabupaten Bekasi seperti itu ya. Semoga diskusi kita pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat, dan kemudian semoga suatu saat nanti kita juga bisa lagi berdiskusi mengenai hal seperti ini, kemudian menggali dan bisa memberikan solusi untuk masyarakat seperti itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.